Itu sehingga pengacara mengatakan bahwa putusan ini juga tidak mengacu kepada asas keadilan gitu loh, asas manfaat. Kenapa? Karena asas kepastian hukumnya itu tidak diterapkan dengan baik. JPU mengajukan banding, ini kita juga mengajukan banding. Jawaban bandingnya sendiri biasanya berapa lama sih Pak? 1 bulan setelah menyatakan ada ketentuan di dalam beberapa hari setelah mengajukan banding, segera penuntut umum membuat siapapun ya. Iya. Selebtubers, artis Nikita Mirzani tampaknya masih harus bersabar menghadapi perkara hukum yang tengah membelitnya. Pasalnya, jaksa penuntut umum juga mengajukan banding karena tidak puas dengan putusan yang jauh di bawah tuntutan 11 tahun. Kepus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengungkapkan banding tersebut diajukan pada Senin 3 November lalu karena hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU. Ia juga menyebut alasan lengkap banding akan dituangkan dalam memori banding sesuai batas waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. Enggak, JPU banding kok, kami banding. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa. Otomatis. Kan kita jaksa dari Kejati Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin. Berarti alasan bandingnya karena vonisnya terlalu Salah satu. Kita menghormati tapi salah satu. Mungkin poin lainnya Pak? Ya itu nanti dituangkan dalam memori banding. Apakah karena perilaku beliau saat persidangan itu juga termasuk? Itu dipertimbangkan dalam jaksa tetap profesional dan itu hal-hal yang subjektif objektif dipertimbangkan dalam tuntutan tentunya, dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan dan sudah juga dipertimbangkan dalam putusan. Pak, kemarin kan saat pledoi juga Nikita Mirzani membahas terkait kasus terenggiling yang ditangani oleh Jaksa Dona. Itu menjadi ada kaitannya nggak korelasinya? Kan tidak ada. Jangan berliar kemana-mana. Fokuskan aja kepada yang perkara yang dihadapin, ya. Setahu saya itu fokus terhadap perkaranya yang bersangkutan aja. Tadi dikatakan jaksa sudah mengajukan banding. Sudah per hari Senin kemarin. Ya. Dengan beberapa poin. Ada dipertimbangkan nanti dalam memori banding. Yang penting menyatakan banding karena dalam waktu 7 hari harus bersikap. Sudah? Keberatan atas putusan hakim. Bukan keberatan, kita menyatakan banding ya kan terhadap putusan pengadilan. Kan ada upaya hukumnya. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Andi Syarifuddin SHMH, juga menegaskan bahwa pihaknya resmi mengajukan banding. Menurutnya, langkah ini diambil karena unsur pasal yang didakwakan kepada Nikita dinilai tidak terbukti. Menanggapi soal jaksa yang ajukan banding, Andi menyebut hal itu wajar. Namun, ia menegaskan putusan majelis dinilai tidak mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mirzani sudah memasukkan gugatan banding ya Bang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi juga jaksa penuntut umum juga mengajukan banding. Melihat ini seperti apa? Nah, itu hal yang biasa ya. Tentu kan memiliki alasan ya yang berbeda ya. Kalau Nikita menyatakan banding ke pengadilan tinggi tentu kan punya alasan ya. Begitupun juga jaksa tentu juga punya alasan ya, khususnya SOP-nya ya, bahwa ketika putusan itu di bawah 2/3 maka dia punya kewajiban untuk banding. Dia dituntut 11 tahun, kemudian diputus 4 tahun, dia juga merasa tidak puas dengan alasan bahwa memang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap atau sudah diurai di persidangan itu memang tidak ada bukti bahwa Nikita melakukan sesuai dengan pasal yang dituduhkan, ya kan? Itu kan pasal 27B ya, ayat 2. Nah, di situ kan dikatakan bahwa akan membuka rahasia, ancaman akan membuka rahasia. Nah, ketika pasal itu dihubungkan dengan fakta persidangan,
itu tidak ditemukan bahwa di situ ada rahasia. Bahkan di dalam putusan itu dikatakan bahwa kalau misalnya ini menjadi objeknya adalah skincare, itu jelas-jelas di dalam putusan itu di awal disebutkan bahwa pertama-tama direview oleh dokter, ya, atau disampaikan oleh dokter ke halayak ramai. Ya, artinya kalau itu menjadi rahasia, tidak lagi menjadi rahasia karena diketahui oleh umum, ya. Tapi pasal itu adalah memang salah satunya rahasia lah yang menjadi alat untuk dipergunakan melakukan pengancaman. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika di situ sudah tidak ada lagi rahasia, bagaimana dengan mempergunakan pasal itu? Ya kan, kalau misalnya memang di situ tidak ada rahasia, berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi, ya. Kalau unsur pasal tidak terpenuhi, artinya perbuatannya itu tidak sempurna. Kalau perbuatan itu tidak sempurna, artinya tidak ada kejahatan di situ. Oleh karena itu, biasa kita sering dengar, ya, bahwa ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka orang itu atau terdakwa itu harus dibebaskan. Nah, itulah yang menjadi alasan tadi nih kita juga melakukan banding. JPU mengajukan banding, Nikita juga mengajukan banding. Jawaban bandingnya sendiri biasanya berapa lama sih, Pak? 1 bulan setelah menyatakan ada ketentuan di dalam beberapa hari setelah mengajukan banding, segera penuntut umum membuat siapapun ya, baik menyatakan membuat memori banding terkait dengan nanti saudara Nikita Mirzani pada mengajukan banding juga, kita akan membuat kontra memori banding. Jadi ada 2 yang dibuat oleh penuntut umum terkait dengan yang satu mengajukan memori banding dan juga kontra memori terhadap banding dari terdakwa. Paling lama setelah menyatakan sikap, ya, ada ketentuan itu. Sementara terkait kekhawatiran publik soal hukuman yang bisa saja naik di tingkat banding, Andi menilai hal itu semestinya tidak terjadi bila majelis di pengadilan tinggi objektif dan berpegang pada hukum. Ia berharap hakim memiliki hati nurani dalam memutus perkara yang berdampak pada hak asasi dan masa depan keluarga terdakwa. Bahkan pengacara mengatakan, ya, bahwa putusan ini menurut mereka bahwa itu sudah bagus karena bijak, karena ini dituntut 11 tahun diputus. Tapi kan menurut pengacara Nikita ini, setelah dikaji unsur pasal dengan alat-alat bukti yang ada, kemudian fakta persidangan yang lainnya juga tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, itu sehingga pengacara mengatakan bahwa putusan ini juga tidak mengacu kepada asas keadilan gitu loh, asas manfaat. Kenapa? Karena asas kepastian hukumnya itu tidak diterapkan dengan baik. Waduh, tampaknya kasus Nikita masih panjang kayak sinetron ya, Selebtubers. Lalu, benarkah setelah ajukan banding, Nikita bisa bebas atau justru mendapat vonis lebih berat? Buat yang penasaran, yuk ikutan terus update-nya hanya di Selebtub TV.